Ini adalah keris bergelar Kanjeng Kyai Nogominulya. Kerisnya gaya Jawa, akan tetapi perabotnya diberi perabot gaya Bali. Nah, keris ini dibuat oleh Padepokan Keris Brojobuana pada tahun 2012 dan masyarakat umum yang hadir ke sini secara universal menganggap bahwa ini adalah salah satu dari masterpiece buatan keris Padepokan Brojobuana. Halo Sobat Piknikers, pada episode kali ini kita akan jalan-jalan ke Padepokan Keris Brojobuana untuk menyaksikan koleksi keris dan benda-benda pusaka Nusantara yang ada di Padepokan Keris Brojobuana ini. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus video ini. Padepokan Keris Brojobuana adalah sebuah museum dan pusat produksi keris berkualitas tinggi yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Godangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Padepokan Keris Brojobuana ini merupakan museum pribadi dari seorang dosen Institut Seni Indonesia Surakarta yang bernama Basuki Teguh Yuwono. Padepokan Keris Brojobuana ini dirintis mulai tahun 1999 dan diresmikan sebagai museum keris pada tahun 2012 oleh Bupati Karanganyar. Dan sebagai tambahan informasi, museum dan padepokan keris ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Nah, asyik bukan? Di Padepokan Keris Brojobuana ini sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan koleksi keris dan benda-benda pusaka lainnya yang berasal dari seluruh Nusantara. Dan pada liputan kali ini kita akan ditemani Mas Luki selaku educator dari Padepokan Keris Brojobuana. Selamat datang di Museum Keris Brojobuana. Nah, Museum Keris Brojobuana ini adalah sebagai media untuk edukasi dan literasi tentang pelestarian budaya berkerisan di Indonesia. Nah, ini dalam Padepokan Keris Brojobuana ini terdapat beberapa koleksi, mulai dari keris yang berasal dari Jawa hingga di seluruh Nusantara. Itu pun keris-keris yang ada di sini yang ditampilkan keris-keris dari beberapa periode. Sebagai contoh adalah keris ini. Nah, keris ini adalah keris era Kediri, yaitu ditemukan oleh penambang pasir di Sungai Bengawan Solo, Sragen. Nah, kemudian dibawa ke sini dan istilahnya kalau dalam dunia keris adalah dimuliakan, yaitu diganti sarungnya dan hulunya. Kemudian ditampilkan di sini. Oke, selanjutnya. Kemudian ada yang selanjutnya yang di atas ini juga. Ini keris-keris yang ditampilkan ini adalah keris dari era Singosari. Nah, keris ini juga ditemukan di sungai, tapi kebetulan letaknya di Sungai Musi, Palembang. Nah, selanjutnya adalah keris ini. Nah, keris-keris ini secara umum biasanya dikenal oleh masyarakat umum dunia perkerisan adalah keris putut atau keris sajen. Nah, keris-keris ini biasa dijumpai awal mulanya di era Majapahit. Nah, keris-keris ini penggambaran dari roh nenek moyang. Oleh karena itu disebutnya dengan keris putut ataupun keris sajen. Di sini selain ditampilkan keris-keris dari berbagai era, yaitu dari periodisasi tertentu, tetapi di sini juga melakukan pembuatan keris sebagai langkah pelestarian keris di era sekarang. Nah, ini salah satunya adalah ini. Ini adalah keris bergelar Kanjeng Kyai Nogominulya. Kerisnya gaya Jawa, akan tetapi perabotnya diberi perabot gaya Bali. Nah, keris ini dibuat oleh Padepokan Keris Brojobuana pada tahun 2012 dan masyarakat umum yang hadir ke sini secara universal
menganggap bahwa ini adalah salah satu dari masterpiece buatan keris Padepokan Brojobono. Nah, keris ini dibuat oleh Pak Basuki selaku pemilik Padepokan dan museum ini berasal dari penelitian beliau, yaitu dari bahan pasir besi Gunung Merapi dan batu meteor. Koleksi selanjutnya dari Padepokan dan Museum Keris Brojobono ini adalah menampilkan juga keris-keris yang cukup bagus pada eranya, yaitu keris-keris dari Madura. Bisa dilihat bahwa keris-keris ini adalah merupakan keris-keris berasal dari kerajaan Madura waktu itu, yaitu Madura Sepuh dari abad 16 sekitaran abad 14-15. Nah, itu cukup diketahui bahwa dari pusaka-pusaka ini menunjukkan bahwa kualitas tempa dan motif-motif pamor yang dihasilkan oleh empu-empu era Madura pada waktu itu juga sudah cukup baik. Ini bisa dilihat secara detail keris-keris era Madura. Koleksi selanjutnya yang cukup menarik juga adalah koleksi keris, yaitu keris-keris dari hibah yang berasal dari keluarga Cina yang ada di Solo, yaitu dari daerah Karanganyar. Nah, menariknya adalah keluarga Cina tersebut tetap melestarikan budaya keris sampai sekarang. Makanya keris-keris itu dihibahkan ke sini agar keris-keris yang dikoleksinya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, kerisnya adalah demikian. Keris ini diperkirakan berasal dari era Pakubuwono ke-10, yaitu abad ke-18, berdapur pedok, dihiasi rerajahan kaligrafi Arab. Nah, untuk yang sebelahnya adalah yang cukup menarik juga. Di sini selain menampilkan keris-keris dari beberapa era, juga menampilkan senjata tradisional yang lain. Nah, salah satunya adalah tombak ini. Tombak ini diperkirakan berasal dari era Kartosuro, yaitu abad ke-18. Nah, tombak ini yang cukup menarik adalah pada waktu itu tombak ini dikenakan atau dimiliki oleh imam besar Masjid Agung di Keraton Surakarta. Terus kalau apa di yang logam itu macam-macam juga, ada dari emas juga, ada dari kuningan, ada dari perak, ada dari tembaga. Nah, untuk logam itu selongsong itu kalau di budaya itu namanya bendur. Nah, itu fungsinya untuk memperkuat bagian bawah sarungnya.
Selain bisa melihat-lihat koleksi keris dan benda-benda pusaka sobat-sobat piknikers juga bisa menyaksikan proses produksi atau pembuatan keris yang baik dan berkualitas, karena di Padepokan Keris Brojobuono ini dilengkapi dengan wahana besalan atau tempat pembuatan keris. Selain itu di Padepokan Keris ini juga dilengkapi dengan fasilitas literasi dan buku-buku tentang dunia perkerisan. Jadi selain bisa jalan-jalan sobat-sobat piknikers juga bisa belajar tentang sejarah dan seluk-beluk tentang keris di Padepokan Keris Brojobuono ini. Selain bisa menyaksikan produksi keris dan berbagai koleksi keris, sobat-sobat piknikers juga bisa melihat-lihat koleksi fosil-fosil binatang purba seperti fosil kepala kerbau, fosil kepala gajah purba dan lain sebagainya yang ada di ruang bawah tanah atau gua Padepokan Brojobuono ini. Nah demikian tadi liputan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan bagi sobat-sobat piknikers yang suka dengan video ini silakan tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih.